hadirkan setiap hari dari Senin hingga Kamis Sekolah. Dan hari ini temanya menarik sekali dan saya juga penasaran nih bagaimana kemudian peluang Parepare dalam meraih Piala Adipura 2020. Dan sudah di studio bersama saya saat ini saudara, ada saya ke samping kanan saya dulu. Beliau adalah sosok yang luar biasa inspiratif tentu saja. Ada Ketua Komunitas Hijau Kota Parepare, Bapak Haji Bahtiar Syarifuddin. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam Kota Hijau. Salam Kota Hijau, salam lestari ya berarti. Baik, kemudian juga di samping sana ada Bapak dari perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, ada Bapak Arhamdi. Selamat pagi Pak Kabit. Pagi. Sehat Pak Hadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, seperti saya katakan tadi tema kita ini menarik sekali seputar peluang Parepare untuk meraih Piala Adipura 2020. Seperti apa kemudian di pengantar awal dari Bapak Kepala Bidang? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi buat pemirsa TV Peduli. Jadi sebelum kita berbicara mengenai peluang Kota Parepare meraih penghargaan Adipura, terlebih dahulu saya harus sampaikan gambaran umum tentang program Adipura itu sendiri. Merujuk daripada regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian, regulasi baru ada Permen P76 tahun 2019, itu mengindikasikan bahwa program Adipura itu sekarang mengalami perubahan. Jadi disebut dengan titik belok Adipura yang kedua. Jadi program Adipura endingnya adalah menuju 100% pengelolaan sampah di tahun 2025. 30% untuk pengurangan sampah dan 70% untuk penanganan sampah. Jadi program Adipura pada prinsipnya sebenarnya itu adalah instrumen pengawasan kinerja pemerintah daerah terhadap pengelolaan persampahan, pengelolaan ruang terbuka hijau menuju peningkatan kualitas lingkungan yang bersih, teduh dan berkelanjutan. Nah, terkait dengan hal itu, berbicara dengan peluang kita, maka kita harus melihat dulu terkait dengan petunjuk teknis atau mekanisme dari penilaian program Adipura. Jadi penilaian program Adipura mulai tahun 2019 hingga tahun 2025 itu tidak sama dengan penilaian tahun-tahun sebelumnya. Jadi penilaian secara signifikan yang mulai dari tahun-tahun sebelumnya seperti apa Pak? Jadi sekarang ada muatan-muatan tersendiri yang harus dicapai terkait dengan kinerja pengawasan pemerintah tersebut. Pertama, setiap kabupaten kota syarat pertama harus memiliki namanya Jaksrada, kebijakan dan strategi daerah terhadap pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Itu adalah tindak lanjut dari Perpres 97 tahun 2017 tentang Jaksranas. Nah, terkait dengan itu, maka pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Lingkungan Hidup itu telah menindaklanjuti dengan membuat sebuah regulasi Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2018, di mana di dalam Peraturan Wali Kota tersebut telah dituangkan mengenai target yang akan dicapai oleh pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, hingga tahun 2025 terkait dengan instrumen yang tadi, pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau. Nah, terkait dengan itu, untuk persoalan pengelolaan sampah, setiap tahun itu memiliki target yang berbeda. Seperti tahun ini 20%, 80% untuk penanganan. Kalau berbicara mengenai peluang, pertama kita sudah punya Jaksrada seperti yang dipersyaratkan. Kemudian yang kedua, target terhadap kinerja pengelolaan sampah kita yang dituangkan berdasarkan juknis penilaian program Adipura, itu saya pikir kita sudah sampai pada tahap itu, di mana ditargetkan itu pengelolaan sampah sebesar 70%. Sejauh ini? Iya, ini mencakup dua hal, pengurangan dan penanganan. Pengurangan itu terkait dengan pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan sampah, dan daur ulang. Ini berlaku di tingkat masyarakat. Kemudian untuk pengurangan, untuk penanganan persampahan itu terkait dengan bagaimana persoalan proses pemindahan sampah dari sumber-sumber sampah, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan hingga pemrosesan akhir di TPA. Jadi itu sekarang mekanisme perubahan. Pada saat setelah ini semua terpenuhi, barulah dilakukan pemantauan fisik. Dari 95 titik pantau Adipura Kota Parepare yang terdiri dari 16 item besar, itu secara total kita harus mendapatkan nilai lebih besar dari 73 nilai fisik. Oke, baik, tapi itu sebelum lanjut mekanisme. Pak Kabit izin. Ini kita sudah masuk di tahapan mana?
Ini kan kita sudah berada di mana dan peluangnya seberapa persen? Untuk Adipura tahun 2019 sebenarnya penilaiannya sudah selesai. Penilaiannya sudah selesai dan informasi terakhir kemarin itu direncanakan penganugerahan Piala Adipura itu dilaksanakan bertepatan dengan HPSN Hari Peduli Sampah Nasional 21 Februari. Tetapi karena ada sedikit ada tarik ulur di Dewan Pertimbangan Adipura, akhirnya itu diundur pas ALH Hari Lingkungan Hidup 5 Juni. Tetapi karena persoalannya sekarang kita dalam sementara pandemi COVID-19, makanya itu belum ada informasi pasti kapan penganugerahan itu akan dilakukan. Jadi tetap kami memonitor sambil berkoordinasi dengan KLH terkait dengan hal tersebut. Oke. Tapi kan tentunya ketika kita berbicara masalah peluang, pasti kita juga berpikir sebagai tuan rumah yang mengikuti kompetisi ini kan kita. Karena mengingat Parepare punya track record yang sangat baik. Nah, saya ke Pak Kabit dulu sebelum saya ke salah satu sosok yang kita pengen dengar nih apa pendapatnya, silakan. Sebelumnya saya harus bahasakan bahwa sebenarnya ini bukan adalah kompetisi. Baik. Iya, penganugerahan Adipura bukan adalah kompetisi, tetapi penganugerahan Adipura adalah semacam reward yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap bagaimana ini tadi instrumen kinerja pemerintah daerah. Jadi sebagai bentuk apresiasi. Iya, artinya kita bisa lihat jelas atau tidak jelas, ada atau tidak ada program Adipura, kita bisa lihat teman-teman di lapangan. Betul. Tetap di tengah pandemi COVID-19, dia tetap melakukan kegiatan sehari-harinya. Karena sudah menjadi gaya hidup kita demikian. Iya, saya pikir seperti itu. Oke, langsung ditangkap Pak Haji, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila informasi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang dari Lingkungan Hidup ini benar adanya, tentu saya selaku masyarakat lingkungan hidup Kota Parepare sangat optimis bahwa Parepare akan kembali meraih Piala Adipura. Karena memang pada tahun 2019 yang lalu saya sempat turun memonitor langsung beberapa item-item yang dikategorikan sebagai titik pantau, dan saya punya keyakinan bahwa Parepare bisa semua melewati titik-titik atau penilaian titik pantau itu. Nah, sampai saat ini ya memang kita memasuki masa pandemi COVID, tentu ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh yang terjadi oleh di tengah masyarakat kita, dan itu tentu sangat berdampak positif karena dengan adanya pandemi COVID ini, istilah kemarin itu di rumah aja, saya lihat tingkat atau volume sampah masyarakat, terutama sampah-sampah industri, sampah-sampah yang ada di beberapa pusat-pusat titik kegiatan masyarakat itu sedikit agak menurun. Bahkan polusi juga menurun drastis. Iya, karena tadi jadi boleh dikata ada korelasi pandemi COVID-19 ini dengan penurunan volume sampah. Dan mudah-mudahan apa yang saya lihat dan saya rasakan itu nanti kami bisa jelaskan benarkah hipotesa saya ini. Nah, kemudian yang kedua, terlepas dia itu Adipura adalah penganugerahan, dia itu reward, dia apa, tetap kami selaku masyarakat lingkungan sangat berharap agar supaya piala yang bergengsi ini, piala yang betul-betul mampu memberikan motivasi pada masyarakat, Piala Adipura ini hadir kembali di Kota Parepare. Ya, tidak sekedar bahwa sekedar untuk mau bereforia untuk menerima penghargaan ini, tetapi kita ingin bagaimana agar supaya tensi masyarakat terhadap perhatian, kepedulian terhadap persampahan, ditambah tadi dengan bagaimana sudah mencintai ruang terbuka hijau, itu betul-betul terimplementasi dari hari ke hari. Nah, sehingga boleh saya katakan bahwa arah yang harus kita sampaikan pada masyarakat bahwa kalau beberapa tahun yang lalu Adipura hanya di-brand sebagai piala persampahan, piala kebersihan, sekarang ini brand itu harus kita sudah memperlebar, harus kita cakupan jati, yaitu bagaimana agar supaya di samping perilaku hidup bersih masyarakat terkait dengan persampahan tetap dijaga dan ditingkatkan, juga bagaimana masyarakat ini sudah betul-betul
bisa mengimplementasikan bahwa kebutuhan ruang terbuka hijau itu memang sangat dibutuhkan saat sekarang ini. Apalagi coba kita lihat dengan situasi pandemi COVID-19. Oke, baik, Pak Haji. Saya kembali mereview ini sebelum wabah COVID menyebar di Kota Parepare dan sekitarnya. Di forum ini, Bapak Haji, saya ingatkan kembali waktu itu Hari Peduli Sampah Nasional Februari. Pak Haji juga hadir di tempat ini. Nah, bagaimana kemudian karena kan banyak kegiatan-kegiatan yang seyogyanya dilakukan seperti itu, terutama dari peduli sampah, kita begitu sangat berapi-api waktu itu ingin melakukan banyak perubahan dalam konteks penanggulangan dan penanganan. Nah, Pak Haji masih ingat momen itu? Iya, motivasi masyarakat atau hasrat masyarakat untuk terus melakukan tindakan perbuatan untuk bagaimana mengawal pola hidup bersih sehat, bagaimana melakukan pola hidup bersih sehat yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di Kota Parepare khususnya, itu sebenarnya tidak pernah berhenti. Cuma karena ya memasuki masa pandemi COVID ini tentu kita masih meraba-raba dalam bentuk apa kami harus melakukan, kami dari masyarakat ya, berbeda dengan yang berada di Dinas Lingkungan Hidup yang sudah punya protap, sudah punya SOP untuk melakukan penanganan secara kedinasan. Nah, kami masyarakat lingkungan ini masih mencoba meraba-raba kira-kira dalam bentuk bagaimana nanti ini kita bisa masyarakat tetap beraktivitas, tetap melakukan kepedulian untuk melakukan pengendalian dan penanganan terhadap ruang terbuka hijau itu, karena biar bagaimanapun pandemi COVID ini saya ulang kali itu saya belum ahli untuk masuk di dalamnya karena adanya jaga jarak, adanya pakai masker, adanya harus selalu cuci tangan. Nah, sedangkan selama ini yang kita lakoni di dalam beradu kegiatan dengan lingkungan itu kita tidak pernah tersentuh dengan hal seperti ini. Ya, apalagi salah satu hindari kerumunan. Ya, sedangkan kalau kita kerja bakti mau nggak mau pasti berkerumun. Itulah makanya kita nanti coba ini supaya mencoba cari model bentuk tetap semangat untuk bagaimana pengembangan kota hijau di Kota Parepare dan tentunya sinergi dengan apa yang telah ditanamkan atau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Parepare. Oke, baik. Ini saya tertarik tadi seputar pemanfaatan sampah dan daur ulang. Ini sebenarnya sebuah tantangan tersendiri bagi masyarakat Parepare, dengan meskipun Pak Haji kita tidak boleh menutup mata bahwa COVID membuat semuanya lebih slow down, termasuk konsumsi, karena semakin banyak kegiatan semakin banyak sampah terproduksi. Tetapi tidak bisa ditutupi bahwa meskipun COVID dan di rumah aja, malah kalau di rumah saya, di rumah malah tambah banyak karena anak-anak pun yang kan banyak. Nah ini persoalan pemanfaatan sampah dan daur ulang. Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup menjawantahkan segmen itu? Baik, terima kasih. Jadi pemanfaatan sampah dalam hal ini itu kan biasanya dilakukan di bank-bank sampah, dilakukan di TPS 3R. Tetapi persoalan COVID-19 perlakuan terhadap bank sampah sedikit agak menurun. Tetapi untuk lingkup kami di Dinas Lingkungan Hidup, pengelolaan pengkomposan tetap kami laksanakan. Cuman metodenya kami ubah. Yang tadinya kami memanfaatkan sampah-sampah dari residu yang ada di pasar Lekasi dan pasar-pasar lainnya, sekarang kami coba memanfaatkan dahan-dahan yang terbuang ke TPA. Jadi pelaksanaannya ada dua tempat, ada dilaksanakan di TPA itu sendiri, kemudian ada dilaksanakan di belakang terminal Soreang. Kemudian terkait dengan pemanfaatan sampah sebenarnya harus kita pikirkan bahwa itu tidak mencakup bahwa dalam proses seperti yang dibahasakan harus dalam proses daur ulang. Di tengah pandemi COVID ini saya lihat tetap ada sumbangsi dari para pengepul. Jadi harus diingat bahwa pengepul itu memberi poin terhadap penilaian laporan kebijakan Jaksrada, karena dia termasuk di non pemerintah yang mempunyai andil besar terhadap prosentase yang besar terhadap pengurangan sampah di Kota Parepare. Bayangkan kalau kayak yang di Soreang misalnya, dalam satu minggu itu dia bisa menghasilkan sekitar 2-3 ton dalam satu tahun. Tepatnya di Bulu Limpong. Wow. Iya. Itu belum di tempat lain, yang
belum sempat kami terima laporannya. Makanya kemarin kami mencoba membuat melalui Kabit Penaatan, dia coba membuat sebuah terobosan, sebuah inovasi melalui pencatatan timbulan sampah secara online. Nah, itu yang dilakukan. Jadi saya pikir untuk yang persoalan seperti itu, apapun itu, saya pikir tidak ada persoalan. Tetap bisa kita laksanakan, tetapi hasilnya barangkali tidak semaksimal sebelum pandemi COVID-19. Iya. Karena ini kan cuma insidental ceritanya ya. Seperti hal yang dibahasakan tadi mengenai HPSN. Sebenarnya kan kami HPSN itu kan pelaksanaannya 21 Februari, tetapi di edaran kementerian itu kan sebenarnya pelaksanaan sampai bulan Juli. Itu kan titik beratnya adalah bersih pantai dan sekitarnya. Tetapi bagaimana ini mau bisa planning pada saat itu sudah kami tuangkan bahwa ini, tetapi ya di tengah pandemi kami tidak bisa berbuat seperti itu. Karena hanya persoalan kondisi saja saat Iya, ini, sebenarnya. ya. Oke. Baik Pak Haji, ini tadi saya catat apa dikatakan ini sebuah inovasi dan loncatan baru pencatatan timbunan sampah secara online. Ini menarik, Pak Haji. Iya, semua masyarakat mau tidak mau akan nanti mencoba mengikuti perkembangan sama. Kalau ada istilahnya setiap orang punya masa. Nah, kita ini yang memasuki masa kecanggihan teknologi, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bidang ini terkait dengan sampah online itu, kita akan menuju ke sana. Biar bagaimanapun kita akan dihimpit oleh kecanggihan dan teknologi yang semakin hari semakin terkemuka dan mutakhir ini, sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mengapresiasi apa yang dilakukan oleh lingkungan hidup, bahwa persampahan online nanti itu tentu akan merupakan suatu kebiasaan. Nah, memang mungkin pada saat sekarang ini karena masyarakat kita ini belum terlalu semua menguasai IT, nah sehingga boleh jadi apa yang ditargetkan atau apa yang ingin dicapai itu pasti belum maksimal. Samping lagi dengan situasi kembali pandemi COVID-19 ini yang selalu mengajar kita ini bagaimana beradaptasi dengan yang namanya teknologi daring ya. Mulai dari persoalan transportasi, persoalan pemesanan barang, pemesanan makanan dan sebagainya. Bahkan kemarin ini sudah ada yang mencoba untuk berbelanja di pasar dengan melalui jaringan seperti ini. Nah, jadi persampahan online ini kalau menurut saya itu memang sudah harus masyarakat lebih awal disosialisasikan agar supaya ke depan nanti tidak lagi menjadi sebuah kebijakan atau sebuah langkah yang menganggap bahwa ini sesuatu yang baku atau sesuatu yang tabu atau sesuatu yang sulit bagi kita. Bagaimanapun sekali lagi bahwa zaman sekarang ini kita tidak boleh ketinggalan atau tidak boleh menghindari yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi yang secara daring. Oke, baik. Nah, ini Pak Haji dan juga Bapak Kepala Bidang tadi sempat mengungkap fakta ini di daerah Soreang tepatnya di Gunung Ipong ya. Ini selaras dengan pesan yang masuk ke saya gitu. Tapi Kak, gimana ketika penilaian itu ada yang cuma titik tertentu yang dibersihkan katanya, karena itu yang bagian di penilaian, tapi ada titik tertentu yang ternyata masih kotor. Nah, bagaimana ini Pak? Ini masyarakat menyampaikan. Oke, terima kasih. Jadi harus dipahami bahwa setelah penilaian non fisik yang tadi yang saya bahasakan seperti Jakstrada apa semua, itu baru kita masuk ke penilaian fisik. Di dalam protap, di dalam juknis mengenai penilaian program Adipura itu memang ditentukan titik pantau Adipura yang secara proporsional. Secara proporsional maksud saya adalah ada keterwakilan masing-masing titik yang mencakup 4 titik yang ada di 4 kecamatan yang ada di Kota Parepare. Tidak semua wilayah yang ada di Kota Parepare dapat dijadikan sebagai titik pantau. Seperti yang saya bahasakan tadi, ada 95 titik pantau, ada 11 perumahan, ada 12. Tapi harus diingat, walaupun ada beberapa titik yang tidak masuk sebagai titik pantau dan ada titik yang kotor, tetapi itu harus dipahami bahwa itu akan menjadi pembanding. Taruhlah misalnya, saya kasih contoh,
pada saat misalnya kita ke satu, misalnya dari Perumnas, dari jalur 2, kita mau misalnya ke satu titik di sana, tetapi ada titik yang kotor dan itu dilalui oleh tim, maka itu akan menjadi nilai pembanding dengan nilai yang diambil sebelumnya. Oke, ini pemahaman kepada pemirsa di rumah, karena pemirsa di rumah beranggapan bahwa Piala Adipura itu satu kota bersih. Iya. Oke, ini. Iya, Oke. makanya saya bilang secara proporsional dia akan nilai walaupun dia tidak masuk titik pantau. Taruhlah misalnya titik yang dinilai itu bersih, tetapi pada saat dia lewati titik yang kotor tadi, yang titik yang pembanding, otomatis ini akan menarik nilai. Ini akan menarik nilai. Tidak serta-merta bahwa dengan kotor seperti itu langsung nilai anjlok, tidak. Tetapi dia sebagai pembanding. Taruh misalnya titik pantau jalan, pada saat kita ambil jalan Mongas CP, maka jalan yang memotong di sepanjang jalan Mongas CP itu akan menjadi pembanding di jalan Mongas CP. Iya, pada saat kita ambil misalnya jalan Andi Mapatola, maka jalan Petana Rajeng, jalan M Kurdi yang memotong jalan Andi Mapatola, maka itu akan menjadi pembanding. Jadi tidak serta-merta bahwa nilai ini tetap akan dijadikan pembanding pada titik-titik yang lainnya. Iya, karena pertanyaan yang muncul kepada kami di media redaksi itu adalah masyarakat semua mindsetnya adalah ketika Piala Adipura itu semua titik bersih semua. Sehingga mungkin pertanyaan, ya kok di sana bersih di sini tidak, gitu kan? Ternyata jawabannya jelas bahwa ada pembanding. Tetap jadikan pembanding. Iya. Artinya tetap kami dari Dinas Lingkungan Hidup, Pak Kadis itu selalu memerintahkan untuk kotor atau bagaimana, itu kan biasa langsung dilaporkan dan teman-teman siap untuk melakukan eksekusi, melakukan pembersihan. Ya, dijaga. Jadi yang harus saya luruskan bahwa yang kami lakukan di lingkungan hidup bukan pada saat mau penilaian Adipura. Iya, mindset itu sudah kami ubah, mindset itu. Jadi Pak Kadis menekankan bahwa mulai dari sekarang itu kita harus buat, makanya di situ ada 4 tim satgas. Ada satgas drainase, ada satgas jalan, ada satgas TPA, dan ada satgas pengkomposan. Inilah yang setiap hari selalu turun ke lapangan melihat kondisi. Kalau misalnya ada kondisi drainase yang ini, ya maka diberikan ke satgas. Oke, baik Pak Kabit. Sebelum kita jeda, dan saya pasti ingin bertanya dulu kepada Bapak dari Polres Sejauh, Pak Haji. Ini saya menjadi sedikit penasaran bagaimana selanjutnya, karena ini PR yang cukup besar. Saya kira bukan cuma di Gunung Nipah ada penumpukan sampah dan tempat timbunan sampah gitu kan. Barat Isolasi yang disampaikan Pak Ayu beberapa waktu lalu juga Pasar Hatsi salah satu tempat yang luar biasa. Bahkan mungkin sudah berapa meter kedalaman sampah sudah dikeruk ternyata sampai bertonton. Gunung Nipah bukan tempat tumpukan sampah, tetapi di situ tempat pengepul. Iya, bukan pengepul. Jadi saya luruskan jangan sampai nanti salah interpretasi. Dia tempat pengepul, artinya dia mengumpulkan sampah-sampah plastik yang ada di sana. Di sanalah dilakukan pengolahan. Ini beda konteksnya dengan TPA, tempat pengolahan sampah yang ada di atas, bagian atas ini. Iya. Jadi di sana dia melakukan pengolahan. Pengolahan itu dalam bentuk bubur plastik. Iya, bukan tumpukan. Kalau ya jangan sampai nanti salah interpretasi. Oke, dan itu bisa sampai tadi 2,4 ton. 2 sampai 3 ton. 2 sampai 3 ton. Dalam tapi tidak bisakah ada tempat lain selain di Gunung Nipah yang bisa dilakukan yang sama? Sementara ini kan konsep kami, ini kan sementara kami menunggu pembangunan TPS 3R yang ada di lokasi. Itu kemarin sudah tahun ini sudah dilaksanakan pembangunannya, dan ke depan kami berupaya bahwa di tempat itu, karena dia adalah TPS 3R, berarti nanti di sana ada pengelolaan sampah organik dan ada pengelolaan sampah anorganik. Mudah-mudahan itu nanti bisa kami maksimalkan di sana dengan asumsi bahwa penempatan TPS 3R yang ada di sana itu dekat dengan sumber-sumber sampah, khususnya sampah organik yang ada di pasar. Nah, seperti itu. Oke, baik Pak. Ini semoga menjadi catatan penting bagi Pak Haji. Ini bagaimana tanggapannya soal itu? Karena memang salah satu PR bukan cuma di Parepare, tapi ini menjadi isu global tentang sampah plastik. Ya, memang luar biasa, sangat menghancurkan peradaban kita. Silakan. Iya, terkait dengan persampahan, khususnya sampah plastik, saya sudah berkali-kali, inilah sampah plastik yang betul-betul merupakan ancaman yang sangat mengerikan, baik di laut, di darat, sehingga saya ingin menyampaikan bahwa momentum Hari Lingkungan Hidup yang kemarin jatuh pada 5 Juli ini, kemudian hari kita ini lagi membahas peluang Parepare
untuk meraih Lipura adalah hakikatnya kita ingin seluruh lapisan masyarakat, ya, hakikatnya kita di seluruh lapisan masyarakat itu sudah termotivasi, sudah ada hasrat dari dalam aktif terhadap program-program yang telah dicanangkan atau telah dilakukan oleh pemerintah kota. Kita tidak serta-merta bahwa itu adalah tugas utama dan itu kita serahkan sepenuhnya kepada petugas kebersihan. Tidak seperti itu. Hakikat, sekali lagi, hakikat Adipura ini bagaimana agar supaya masyarakat yang ada di kota Perai Adipura ini itu sudah merubah mindset, merubah pola perilakunya itu sebagai masyarakat yang betul-betul beraktivitas setiap kesehariannya itu dengan berbasis lingkungan. Tentu seperti mengkonsumsi atau menggunakan sampah-sampah plastik tidak serta-merta bahwa dia harus membuang di sembarang tempat, tetapi dia sudah harus memberi contoh, memulai perilakunya. Kalau perlu sampah itu tersimpan dulu di rumah, kalau masih bisa didaur, kalau masih bisa dioptimalkan untuk difungsikan atau digunakan kembali sebelum dibawa ke tempat sampah. Nah, sehingga apa yang diprogramkan, apa yang dicanangkan oleh pemerintah kota itu betul-betul sinergitas dengan harapan Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan bahwa Parepare ini dihuni oleh orang-orang atau masyarakat yang betul-betul sudah kesehariannya atau aktivitasnya secara berbasis lingkungan. Itu yang kita harapkan. Nah, sehingga sekali lagi peluang untuk mendapatkan Adipura ini, mari kita bersama-sama mengartikan bahwa sebentar lagi kita akan lebih meningkatkan kita punya perilaku, kita meningkatkan kita punya kehidupan sehari-hari. Tentunya bukan saja tidak lagi sekedar untuk menjaga kebersihan, tetapi bagaimana untuk menuju kota kita ini sebagai kota hijau. Kota hijau itu masih jauh karena di dalamnya, di samping kotanya sehat, samping kotanya bersih, perilakunya masyarakat maksudnya itu semua satu kesatuan untuk menuju bagaimana menciptakan Parepare ini sebagai kota yang teduh, indah dan bersih. Itulah tadi kota hijau yang kita mengharapkan seperti itu. Oke. Baik, ini sebelum kita jeda ini Pak, kami dan juga Bapak Aji, ini kita masuk dalam new normal atau tatanan kehidupan yang baru, Kalau tadi tantangan banyak kegiatan-kegiatan yang berbasis lingkungan kemudian tidak bisa terlaksana karena COVID. Apa rencana kemudian di new normal? Jangan ketika new normal, kafe yang buka, keramaian yang buka, kerja bakti kok belum ada nih, sunting-suntingnya. Nah gimana nih? Siapa yang menjawab nih? Pak Kabit. Terima kasih. Jadi memang sejalan dengan itu, maka sambutan Menteri Lingkungan Hidup pada ALH tahun ini 5 Juni 2020 itu kan dia mengambil tema Time for Nature, kembali ke alam. Artinya waktunya untuk alam. Jadi di tengahnya new normal ini, jadi sebenarnya kalau kami mencoba untuk menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan tema itu, jadi sebenarnya terkait dengan proses lingkungan kembali ke alam kan banyak seperti yang dibahasakan Pak Haji. Ini lebih menitik beratkan sebenarnya menurut hemat saya adalah terhadap biodiversity, keanekaragaman hayati. Berbicara mengenai proses keanekaragaman hayati, maka itu pasti terkait dengan persoalan ruang terbuka hijau. Kemudian selain itu tetap walaupun di masa new normal ini, karena ini alam, berarti kita harus melakukan proses pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jadi ada beberapa yang diberikan contoh, misalnya terhadap usaha-usaha tetap kami lakukan pengawasan yang setiap harinya bagaimana berdasarkan dengan tugas pokok kami di kantor. Jadi tidak serta-merta kami mengurus masalah persampahan, tidak serta-merta kami mengurus masalah ruang terbuka hijau. Lingkungan secara global, lingkungan secara umum itu harus tetap kami perhatikan dalam hal ini terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupnya. Baik. Ini tatanan hidup baru, new normal. Kita diminta berdamai. Tapi saya lihat yang menggeliat justru tempat-tempat keramaian yang sebenarnya ini kafe buka otomatis produksi plastik ada lagi ya Pak Haji. Silakan. Saya termasuk salah satu orang yang sampai hari ini belum menemukan format melakukan kegiatan ekologi yang bentukannya seperti tahun-tahun sebelumnya ada COVID. Karena kenapa? Kemarin kami punya konsep, kami punya pola,
turun langsung ke alam, turun langsung memperlihatkan ke masyarakat itu sebagai bentuk magnet agar supaya masyarakat melihat kami secara langsung bahwa kami ini turun langsung bersentuhan dengan lingkungan. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kami masih meraba-raba. Format apa, model apa, cara apa kami lakukan untuk bagaimana agar supaya program-program mengedukasi kepada masyarakat ini tetap bisa terimplementasi di samping tetap melakukan standar kesehatan, di mana kita dilarang berkumpul. Padahal kemarin kami punya pola tentu berkumpul dulu supaya ada semacam destroyer, ada semacam yang romantiknya. Nah ini kan dilarang. Nah sekarang ini mudah-mudahan pandemi COVID ini sudah bisa mereda dan kita akan temukan ya mungkin saja tetap kami akan mencoba meminta izin kepada pemerintah kota untuk melaksanakan kembali kegiatan-kegiatan pengembangan kota hijau di Parepare, tentu dengan dibekali standar SOP sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu tetap menggunakan masker, sering-sering menggunakan cuci tangan. Yang jelas ini kita sudah terbiasa, itu cuma kita masih kaku ini, masih kaku. Kemudian ya tadi adalah masih rasa cemas. Kemudian istilahnya kan COVID-19 ini masih baru, kita ini belum ahli menghadapi. Ketika kita coba untuk tidak terdiam untuk bagaimana agar supaya persoalan lingkungan ini tidak akan terhenti sampai di sini. Karena mudah-mudahan saya berharap sebuah kabar yang luar biasa pekan lalu kita sudah bisa sholat Jumat di masjid dengan protokol kesehatan yang super ketat seperti itu. Dan saya berharap Jumat ini sudah ada Jumat peduli. Sudah ada di mana-mana. Jadi menindaklanjuti sebenarnya itu Pak Kadis sebenarnya sudah memerintahkan untuk membuat perubahan, memperbaharui terhadap lokasi binaan jalan. Jadi kan ada lokasi binaan jalan yang memberikan penanggung jawab terhadap masing-masing SKPD pada semua titik pantau jalan yang ada di Kota Parepare. Jadi di lokasi yang harus dilakukan pada lokasi binaan jalan adalah pembersihan dari drainase dari sedimen, gulma, kemudian pembersihan badan jalan itu dari sampah, gulma dan sedimen. Jadi ini sementara kami tindak lanjuti, kalau tidak sempat minggu ini, insya Allah minggu depan. Iya. Oke, baik. Saya yakin Pak Haji sudah mau menjawab soal itu, tapi tahan dulu aja. Kita jalan dulu, saudara, kita kasih simak tetaplah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Suradi Sugierto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. seputar peluang Parepare meraih Piala Adipura 2020. Dan tadi ini masih ada nih, saya kira dari tadi sebelum kita jeda tentang saya kan masyarakat sudah berpikir, aduh Pak Haji, kita Jumat peduli lagi, bagaimana Jumat peduli? Kita sudah 3 bulan nih gitu, bersih-bersih gitu, silakan. Iya,
Terima kasih. Jadi memang sudah 2 pekan terakhir ini ada beberapa teman-teman kita dari masyarakat lingkungan yang sudah gatal tangannya ini untuk bersentuhan dengan tanah, bersentuhan dengan dedaunan, pohon-pohonan yang seperti yang dilakukan beberapa bulan-bulan sebelum pandemi. Di mana pada posisi sekarang ini semestinya Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini kita ini sudah ada bentuk lagi kegiatan yang mencoba untuk bagaimana masyarakat melihat kita beraktivitas sehingga mereka termotivasi untuk terus berbuat bagaimana agar supaya lingkungan ini terjaga. Namun karena sekali lagi kita berada dalam lingkaran pandemi COVID ini yang betul-betul saya ini tersentak ya, kaget, belum ada persiapan untuk menghadapi ini, sehingga kami kaku ya, ada kekakuan. Agak sedikit mengkilat. Iya, karena kenapa? Selama ini yang kami lakukan itu adalah berbasis bagaimana memobilisasi beberapa masyarakat untuk terjun langsung ke lingkungan, berhadapan langsung dengan alam. Nah, metode ini itu sangat sangat mujarab untuk bagaimana masyarakat melihat kami. Nah, kalau kami menggunakan webinar atau diskusi secara langsung dengan masyarakat terkait dengan bagaimana kita tur kembali ke secara virtual ya. Ini gimana caranya bisa bersihkan secara virtual? Nah itu. Oleh karena itu mari kita berdoa bersama, mudah-mudahan kegiatan Jumat Peduli Lingkungan Parepare ini sudah bisa kita lakukan untuk 2-3 ke depan. Kalaupun nanti ya mudah-mudahan pemerintah kota bisa mencermati ini. Begitu kita punya landai ini, COVID sudah mulai tidak terlalu menurun. Kami mohon izin pemerintah kota melalui Bapak Wali Kota, mudah-mudahan kami bisa direstui kembali untuk beraktivitas. Bukan lagi kami melanggar untuk dikatakan sebagai berkumpul, tapi kami tetap akan mencoba untuk melakukan kegiatan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan atau protokol kesehatan, tentunya ya pakai masker, karena bagaimanapun kami harus tampil secara fisik di tengah-tengah masyarakat. Karena itulah cara mengedukasi untuk zaman sekarang ini tidak hanya secara berteori, tidak hanya secara melalui layar atau melalui pengeras suara, melalui itu kalau persoalan lingkungan tidak terlalu jitu itu. Kita harus memperlihatkan bahwa betul-betul ada fisiknya secara langsung melihat. Tentu dengan melihatnya kita turun bersama, mungkin menata ruang terbuka hijau, melakukan penanaman, melakukan bersih-bersih pantai dan seterusnya, itu ada dorongan hasrat masyarakat kita untuk ikut berpartisipasi. Nah, itulah yang kita mau capai, bagaimana agar supaya ini masyarakat dengan adanya berbagai macam penghargaan lingkungan itu untuk merubah pola pikir dan pola perilaku. Nah, kita tidak mampu secara cepat mempengaruhi masyarakat hanya dalam bentuk mungkin media cetak, mungkin berita, mungkin pamflet, itu tidak karena harus dilakukan tindakan nyata. Iya. Nah, setelah kita lakukan tindakan nyata di lapangan, kemudian di backup oleh media seperti Peduli, masyarakat bisa melihat ada terbuka di dalamnya untuk ikut berpartisipasi. Nah, ini kita harapkan. Nah, dengan pandemi COVID ini betul-betul saya terharu bergejolak. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya nanti minta izin kepada pemerintah kota, terus Bapak Wali Kota, mudah-mudahan 2-3 minggu ke depan ini Jumat Peduli Parepare sudah bisa kembali diaktifkan dengan tentu model dan formulasi yang kita sinergikan dengan protokol kesehatan yang ada. Apalagi kalau persoalan lingkungan itu tidak cukup hanya diungkapkan secara verbal. Tidak bisa, sangat tidak bisa. Memang harus ada aksinya, kita harus bergerak. Gitu. Dan ini tadi sebelum kita berpisah dari hadapan pemirsa di rumah, ini proses pencapaian target sebenarnya. Karena sebenarnya ini Pak Kabit memang adalah bukan cuma masalah Parepare. Saya kira semua wilayah maksimal dengan adanya pandemi itu. Tapi untuk Parepare sendiri secara internal seperti apa, Pak Kabit? Silakan. Jadi betul yang disampaikan bahwa untuk proses pencapaian target di dalam Jaksrada yang di masing-masing kabupaten kota untuk maksimal, saya pikir barangkali sulit untuk maksimal sebagai yang dipersyaratkan untuk di dalam Jaksrada tahun ini.
tetapi minimal bukan karena kita tidak bisa mencapai hasil yang maksimal, tetapi minimal masih di dalam standar yang dipersyaratkan. Jadi taruhlah misalnya yang harus dipahami bahwa minimal kita bisa mencapai pengelolaan sampah lebih besar atau sama dengan 70. Ini terkait dengan pengurangan dan penanganan sampah. Tetapi kalau kita lihat dengan target 70, saya pikir ini realistis dan ini bisa kita capai. Karena ini mencakup dua hal. Ada proses pengurangannya, ada proses penanganannya. Pengurangan berada di masyarakat, berada di SKPD, berada di perkantoran, berada di retail, kemudian persoalan penanganan berada di lingkupnya kami. Mulai dari proses pengumpulan sampah dari sumber-sumber sampai proses di TPA. Jadi secara akumulatif bahwa kalau berbicara mengenai peluang, kami harus optimis bahwa peluang itu ada. Sisa sebenarnya yang kami tunggu adalah hasil penetapan. Iya. Jadi sebenarnya kita sudah berada di andaikan ini mungkin kita lagi kuliah, kita sudah seminar hasil nih, kita sudah ujian ini kan, tinggal menunggu kita lulus nggak nih? Tapi saya besar harapan saya sebagai masyarakat Parepare, besar harapan saya besar. Pak Haji? Ya, seperti harapan Ibu Ika, saya sangat berharap dan saya masih optimis. Betul. Parepare insya Allah akan kembali meraih Piala Adipura, piala yang sangat bergengsi di tingkat nasional. Betul. Yang didatangkan dari Kementerian Lingkungan Hidup itu sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat dan pemerintah terhadap kepedulian kita bagaimana mengelola kehidupan di satu kota dengan perilaku yang tentunya hidup bersih sehat dan teduh rapi, itulah tadi menuju kota hijau. Sekali lagi saya hanya katakan mau sampaikan mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini tidak menurunkan kita punya semangat untuk terus berbuat bagaimana supaya Parepare ini di samping Meraya Adipura juga akan kita mengantar menuju ke kota hijau. Betul, kota sehat dengan 0 kasus COVID. Ada yang dibilang sedikit saja Pak Kapten? Saya tambahkan barangkali bahwa yang harus dipahami bahwa untuk persoalan program Adipura ini terkait dengan persoalan persampahan sebenarnya itu tidak mencakup bahwa pada saat satu waktu secara tertentu. Ini harus dihitung periode selama 1 tahun berjalan. Iya. Cukup panjang. Cukup panjang, 1 tahun berjalan. Kenapa saya bahasakan 1 tahun berjalan? Karena kami harus membuat laporan 2 kali per semesteran ke Kementerian Lingkungan Hidup. Tadi sudah dilalui ya? Untuk persoalan laporan bulan Juni ini sebelum laporkan. Makanya tadi saya belum bisa pastikan bahwa kita berada pada tataran angka berapa terhadap pengelolaan sampah. Seandainya ini karena yang saya input baru sebagian, seandainya ini sudah terinput semua, maka akan jelas di sistem. Sudah ada gambaran. Iya, pasti akan jelas di sistem itu bahwa sekian pengurangan sampah, sekian penanganan sampah, sekian pembatasan, sekian pemanfaatan, sekian daur ulang, seperti itu. Jadi ke depan untuk persiapan program Adipura ini tetap kami bersinergi dengan teman-teman lingkungan hidup untuk mempersiapkan ada atau tidak ada penilaian, tetap kami jalan seperti biasa. Tidak ada ya? Tidak ada boleh terhenti, tidak boleh ada hanya karena mau Adipura sehingga kegiatan program berjalan. Kemudian Adipura sudah tidak ada, ini tidak jalan, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ini kan hanya Piala Adipura ini adalah pemicu untuk bagaimana supaya itu masyarakat betul-betul cepat dia punya mengadaptasi tentang bagaimana menghadapi persampahan karena di Adipura masalah persampahan sehingga tidak serta-merta. Dan yang paling penting ini barangkali yang perlu saya sampaikan, Adipura tanpa Adipura nanti itu juga walaupun kita mungkin sudah tidak berjodoh lagi dengan Adipura, perilaku masyarakat itu ada yang membekas di sana. Itu yang diharapkan. Kan capaian yang paling utama yang kita mencapai ini adalah bagaimana agar supaya masyarakat kita ini perilakunya kemudian pola pikirnya hidup bersih sehat. Ya, karena mengikuti ini bukan karena mau dapat Adipura, tapi kita mau begitu kebutuhan. Makanya endingnya program Adipura itu adalah instrumen pengawasan pemerintah, meningkatkan kualitas lingkungan yang terakhir berkelanjutan. Itu digarisbawahi. Berkelanjutan, bersih, teduh dan berkelanjutan. Apalagi
COVID ini hanya membatasi, Iya. bukan menghalangi. Betul tidak? Hanya membatasi saja, Ya. seperti itu. Jadi misalnya kita akan siasati bagaimana termasuk ini kan kita ini Iya. pakai masker ini kan Bentuk kampanye menggunakan apa namanya APD, ya, APD. yang standar paling nggak seperti itu. Tapi pasti Bapak nanti setelah penginputan di periode Juni ini, Pak Kabit bisa Akan ketahuan hasilnya. Iya, kita Iya. sudah bisa mendapatkan peluangnya dalam angka. Iya. Saya pikir persoalan ini kan saya bahasakan dalam artian non fisik. Ini Ya. adalah prasyarat sebelum masuk ke penilaian fisik sesungguhnya. Karena kabupaten kota tidak akan dinilai kalau dia memiliki pengelolaan sampah kurang dari 70. Maka dengan sendirinya dia akan gugur di situ. Oh, oke. Iya, makanya saya bilang ini adalah titik belok. Dari awal saya bilang ini adalah titik belok kedua perubahan Adipura menuju Adipura 2025 yang endingnya adalah 100% pengelolaan sampah, 30 pengurangan dan 70% penanganan. Makanya 70% tidak mencapai di laporan jaksa radanya, maka yakinlah tidak akan dinilai untuk menjadi calon penerima penghargaan Adipura. Tapi pare-pare kasusnya besar ya? Insya Allah. Insya Allah. Artinya kalau kita lihat dari ini kan ada dua sebenarnya, Iya. ada dua item, pengurangan, penanganan. Penanganan. Kalau penanganan ini ada di kewenangannya kami, mulai dari proses pengumpulan sampai pemrosesan akhir di TPA, itu kan sebenarnya kalau kami kalkulasi itu kan sudah bisa mencapai 60 sampai 65%. Bisa beberapa poin yang bisa kami tambahkan di persoalan pengurangan untuk melengkapinya di 70%. Baik. Iya. Pak Haji sedikit saja, tinggal 1 menit. Itulah akibatnya, itulah sebabnya penilaian Adipura ini dinilai mulai dari administrasi, yang kedua dinilai dengan secara langsung fisik. Ini persoalan lingkungan, tidak boleh serta-merta hanya hasil foto-foto, Iya. dikirim, kita dapat penghargaan. Persoalan lingkungan tidak seperti itu. Persoalan lingkungan harus di backup dengan nyata adanya di lapangan. Nah, kalau kita bermain-main hanya dengan sebuah foto, program dan sebagainya, kita juga sama daerah lain. Nah, tentunya maksud saya dengan adanya penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk menuju kota Adipura ini, itu tadi harus faktual, harus melihat di lapangan bahwa seperti ini yang terjadi di kota Parepare. Persoalan lingkungan tidak boleh tidak langsung. Oleh karena itu masyarakat lingkungan memang harus bersentuhan langsung nih. Tidak boleh dicegah bahwa karena ada pandemi COVID sehingga ya melalui secara langsung atau apa dan sebagainya itu sudah bisa diyakinkan, enggak lah. Kan Pak Adipura kan seperti Jadi itu. pada saat turun, Iya, pada saat turun, jadi yang dilakukan adalah Faktual. verifikasi faktual terhadap faktual fisik dan faktual yang laporan neraca tadi. Iya, jangan sampai misalnya kita bahasakan seperti ini cuma untuk mencapai target 70. Nanti dilihat bagaimana kondisi fasilitas terpasang yang ada. Memenuhi tidak? Ini akan Fasilitas terpasang terhadap pengelolaan Apakah sampah. berkorelasi dengan administrasi yang dikirim? Iya. Jadi tidak, jadi yang 70 adalah persyaratan awal, tetapi pada saat verifikasi faktual di lapangan itu kan ada dua verifikasi pada saat ini. Dulu kan cuma satu verifikasi pada saat pemantauan fisik. Nah sekarang ini verifikasi faktual terhadap dokumen jaksrada, verifikasi faktual terhadap kondisi titik pantau di lapangan. Ya. Oke, baik, luar biasa. Oleh karena itu masyarakat sangat diminta partisipasi aktif. Nah itu penilaian paling besar itu kalau sudah masyarakat yang lebih dominan terhadap pencegahan persampahan, ya tentu itu sudah Adipura yang sesungguhnya. Oke, baik. Jadi kalau saya boleh nyontek satu buat tagline iklan ya, iklan dari TV gitu kan, bahwa persoalan itu jangan pernah pakai coba-coba. Ya. Nggak bisa, karena ini menyangkut kehidupan karena kita tempat tinggal di situ. Jangan pakai coba-coba aja. Iya betul seperti itu. Terima kasih Pak Kepala Bidang, terima kasih Pak Haji soal bertugas dan kami tunggu informasi berikutnya seputar penginputan data di periode kedua ini. Dan yang pasti Mohon doa restu. tentu Pak Haji silakan Pak, mewakili pemerintah, mewakili organisasinya. Saya mewakili masyarakat lingkungan, masyarakat pada umumnya Kota Parepare. Mari kita berdoa semoga Piala Adipura kita kembali akan arah di kota kita cintai. Sebagai bukti bahwa masyarakat Parepare adalah masyarakat cinta lingkungan. Dan yang pasti Parepare siap untuk Piala Adipura 2025. Insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kabit. Selamat bertugas, jaga kesehatan. Berikut juga Bapak Terima kasih. jaga kesehatan dan terus berkontribusi yang terbaik untuk menjaga lingkungan sekitar. Baik, saudara, saya akhirnya pamit dari layar kaca Anda, ruang dengar Anda pulang tentu saja. Masih banyak pembicaraan menarik karena kita alot nih. Kita ini
Ya, aman ya. Luar biasa. Baik, baik. Kita akan kembali lagi bersama narasumber saya yang hebat-hebat ini di segmen yang lain. Tetaplah di TV Peduli.